mulai dengan Al-Fatihah, nanti aminnya yang kompak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kompak ya. Balok siap? Siap rukun? Mana semangatmu? Mana kekompakanmu? Luar biasa. Takbir. Masya Allah, tambah rukun ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, terhormat Bapak Edwin, Bapak Suwarno, Bapak Buliati, dan semua saja, tidak ada yang tidak saya hormati, mohon ya. Mohon izin bahasa kula campuran, jadi kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, kalau ada kelebihan mohon dikembalikan. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diluruskan rezekinya, dilunaskan hutangnya. Ditoknya hutangnya oke. Saya penting takbir ya. Baik, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan tausiah dari Bapak RT tadi ya. Karena sudah lengkap beliau menyampaikan, saya hanya menambahi saja ya, bahwa memang silaturahim ini ada dua. Silaturahmi itu biasanya secara umum, persaudaraan selama kaum muslimin wajib dijaga. Silaturahim itu persaudaraan secara khusus bagi keluarga terdekat. Jadi mudah-mudahan semua yang hadir ini kita sama-sama mengikrarkan. Kita baca taqabbalallah, mari. Minna wa minkum. Ghafarallahu lana wa lakum. Apa artinya? Mudah-mudahan Allah menerima amal-amal kita semua, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan pada endingnya adalah perintah Allah, wal 'afina 'anil nas. Tadi sudah dibacanya surah Al-Imran tadi, perintah untuk senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan, dan biasanya kalau halal bil halal itu pakai ketupat, suguhan ini ketupat biasanya ini ujung itu ketupat ya, kupat ngaku lepat. Biasanya dibumbui santan sedaya lepat nyuwun pangapunten. Biasanya kupat itu dikasih sambal krecek, ngoten ya, tambah irisan ati. Nek krecek niku kulit, nek ati niku batin, mohon maaf lahir dan batin. Tapi di sini kelihatannya nggak ada kupatnya ya. Ini nggak apa-apa. Kalau di tempat saya di asalan biasanya lontrong, niku nggih mboten ngomong-ngomong. Yang penting intinya tetap kompak, tetap rukun, mudah-mudahan sampai akhir hayat husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Dari nampakaken kula Syahdiman asli dari Temanggung, buatan Balong Kota ya, atau Balong City. Kelahiran Temanggung tahun 86. Sementara istri baru 1. Alhamdulillah anak baru 4 ya. Sudah mau 5 itu, mohon doanya. Akhirnya
juga itu ibu saya dari Temanggung, ada adik saya juga ini belum nikah. Untuk mohon doanya dan kami mewakili keluarga sangat berterima kasih atas bantuan ya semaksimal mungkin. Hari Jumat kemarin ya ayahanda kami meninggal dunia dan alhamdulillah supportnya luar biasa. Mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan yang berlipatkan ya. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Berlanjut, kenapa kok data isi ono jodohan niku goro-goro sopo? Besok di hari kiamat orang-orang akan saling menyalahkan dan jadi salahin sopo. Akhirnya orang-orang semua menyalahkan satu yaitu setan. Setan yo mengelak. Anda autukum, aku hanya mengajak kalian. Fastajabtum li dan salahmu dewe kamu memenuhi seruanku. Kurang belum disalah di setan. Tetapi memang dalam Sahih Bukhari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad ukila bihi qarinu." Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali pasti ditemani setan dari jenis jin. Jadi ternyata kita semua ini ditemani setan dari jenis jin. Dalam riwayat yang lain, inna asyaiton, sesungguhnya syaitan itu yahduru ahadukum, selalu hadir mengikuti kalian inda kulli syai, dalam segala urusan. Jadi kapanpun dimanapun kita selalu akan ditemani, dikancani dan digoda oleh syaitan. Karena itu adab Islam ini harus dijaga. Nabi SAW mencontohkan kalau makan usahakan menggunakan tangan kanan dan makan mulai dari yang terdekat. Jadi aku nyelonong yang terdekat. Karena mereka ada di tengah-tengah, maka ketika makan mulai dari pinggir-pinggirnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang makan dengan mutakian. Kata ini mutakian, sendenan. Biasanya penak apa sih menggerakkan kumpulan, dahar oleh senden itu penak. Tapi ternyata dilarang. Bahkan minum pun naha ayyashrabu min fisiko. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang minum langsung dari moncong teko. Singkulino duikan di biasa gitu ya. Dituang dulu ke gelas atau bejana. Ya. Karena dulu ada ular atau ada sesuatu masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam perut. Nauzubillahi min dzalik. Jadi adabnya dituang dulu. Kemudian ketika minum, Nabi melarang tanafus, bernafas. Jadi kepus dilarang. Kalaupun ingin bernafas, kata Nabi minimal 3 kali, cegluk baru bernafas. Itu pun di luar perjalanan. Nabi minum lagi. Dan kata Nabi itu lebih segar. Dalam Sahih Bukhari. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian karena kita selalu digoda oleh setan, maka adab yang harus selalu kita jaga. Jangan sampai kalah oleh setan. Nabi SAW mencontohkan at-tafa'ubu minasyaiton, menguap itu dari setan, angop. Kita sekulino angop. Senang ya? Pasti kita akan angop. Tapi fa'idza ta'aba ahadukum, jika salah satu di antara kalian menguap, falyaruddahu, hendaknya menahan sekuat mungkin, minimal ditutupi. Maka tidak ada riwayat Nabi dan para sahabat yang angop niku ombon buat ternyata. Jadi tahan. Karena itu dari setan. Siapa yang sampai berbunyi suara huwa, ya, dohikat syaiton, kata Nabi, tertawalah setan. Jadi setan berhasil menggoda. Makanya mulai angop, mulai ditahan. Surah sikatan, melu sholat subuh, wah, maaf angop. Contoh yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan orang yang sering telat sholat subuh. Jadi ada orang mengadu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, orang ini selalu terlambat, kesiangan untuk sholat subuh. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Rajulun bala syaiton fi ujunai. Orang itu telinganya telah diganjingi syaitan. Berarti kalah dengan syaitan. Di bulan Ramadan kita dilatih sahur. Nah itu usahakan jangan tidur lagi habis sahur. Nah, kita bangun kemudian sholat subuh itu dilatih. Harusnya setelah Ramadan dilanjutkan. Ampun keri subuhan nih.
Kalau kesiangan tetap lakukan sholat subuh. Jam 10 lagi tangi misalnya. Apa kata Nabi? Maka kafarat dari sholat yang ketinggalan atau ketiduran adalah ketika dia ingat. Ya, jadi ketika elingi, urung subuhan, saiki kelingan. Sekarang langsung sholat. Jangan malah buat sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mudah-mudahan semua ini dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk sehingga kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang pertanyaan, karena nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Hadiahnya nopo? Hadiah saya kata ibu siap ya. Hanya ada ya. Baik. Di dalam surah Muhammad ayat 15 yang bawa HP bisa langsung dibuka ya. Ada nama-nama sungai dari surga. Yang bisa jawab 50.000. 3, 2, 1. Oh udah mana? Berarti agak simpel sih. Nanti pertanyaan kedua. Surah Muhammad ayat 15. Allah menegaskan ketika menjelaskan surga, di situ ada sungai-sungai. Yang pertama ada sungai dari lamban. Lamban itu susu, tidak akan pernah berubah rasanya. Yang kedua awamin khomrin, ada sungai dari khomer. Segala macam khomer ternyata disiapkan di surga. Ini khusus yang tidak minum-minum keras di dunia ya. Min khomrin, kata Allah, lazzatin yang sangat lezat, lisyaribin bagi para peminumnya. Jadi biasanya orang yang surgaan biasanya efeknya dari minum-minuman keras. Makanya usahakan hindarkan. Nanti di surga akan disiapkan semua minuman khomer, sangat lezat dan tidak memabukkan. Ada sungai dari asalin musaffa, dari madu yang murni. Itu disediakan bagi orang-orang yang di dalam surga. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan bersama keluarganya. Surah 52 atur ya, mulai ayat 21 nanti bisa dibuka. Allah berjanji akan mempertemukan seluruh keluarga bersama anak cucunya. Apa akibat? Karena alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah akan menyatukan seluruh zuriat mereka karena lantaran keimanan. Jadi sama-sama beriman nanti akan disatukan, dikumpulkan di dalam surga. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Satu sama lain mereka berhadap-hadapan saling ngobrol bertanya-tanya. Kaget kok ini sopo ini. Qalu mereka berkata, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Sesungguhnya kami dahulu orang-orang yang takut kepada Allah. Inna kunna min qablu nad'u. Sesungguhnya kami dahulu ketika di dunia adalah orang yang kompak beribadah kepada Allah. Balong siap kompak beribadah? Ya, mudah-mudahan dikumpulkan di surga nanti. Amin Allahumma amin. Maka salah satu amalannya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah 51 ayat 17 dan 18. Saya bisa jawab, saya katakan. Surah 51 Az-Zariyat ayat 17 dan 18. Moco rapuh. 3 internetnya remote mana? 2 1 ada. Ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kanu adalah mereka dahulu ketika di dunia qalilan sedikit sekali minal lail di waktu malam ma yahja'un tidur nyenyak. Jadi bisa sampai subuh itu tidak tidur terus ya. Tetapi ada waktu khusus. Ngapain mereka? Ayat berikutnya wabil ashar, di waktu sahur. Ashar mereka itu yastaghfirun, senantiasa memohon ampunan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Sahih Muslim fa'inni atubu ilaihi fil yaumi atamarrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mohon ampun bertaubat kepada Allah dalam satu hari mi'ata marrah. Berapa kali? 100 kali. Itu kanjeng Nabi. Apalagi kita harusnya lebih banyak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang paling pendek.
Yang paling panjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu dan seterusnya. Sayyidul istighfar. Kok kedawan itu rada pendek. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Boleh minimal 3 kali. Ahli istighfar. Istighfar ya. Ada yang senandung astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Mari astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan. Satu istighfar yang kita baca ada 2 doa. Yang pertama Allah akan menutupi aibnya. Jadi orang yang ahli istighfar Allah tutupi aibnya, tidak terser kemana-mana. Yang kedua, buah dari istighfar adalah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, sehingga Allah tidak mengadab karena dosa yang kita lakukan. Makanya orang-orang salah dahulu ketika mepet orang sempat sholat setelah adzan dan iqamah itu, di antara adzan dan iqamah pasti menyempatkan untuk istighfar. Karena satu istighfar ada 2 doa. Dan orang yang paling beruntung di hari kiamat adalah yang paling banyak catatan istighfar. Karena itu mari kita komitmen untuk memperbanyak istighfar. Kita ikrarkan la tufakkir, mari kathiran bal istaghfir kathiran wallahu yaftahu bil istighfari abwaban la tuftahu bit tafkir. Apa artinya Pak Suwarno? La tufakir kathiran, ojo yang mikir, jangan kebanyakan berpikir. Bal istaghfir kathiran, tapi berbanyaklah istighfar. Wallahu yaqau bil istighfar abwaban. Demi Allah, dengan memperbanyak istighfar maka akan dibukakan pintu-pintu yang tidak akan bisa dibuka oleh berpikir. Jadi kalau mentok surat sudah nggak bisa mikir, tugas kita adalah istighfar. Dulu ketika di zaman Hasan Al-Basri diuji dengan fakir yang luar biasa. Orang-orang langsung bertanya, wahai imam, inna sama la tamtor. Wahai imam, kita diuji belum ada hujan sama sekali, panas yang sangat lama. Apa solusinya? Beliau menjawab, istaghfirullah. Yang kedua bertanya, wahai imam, inna zawjati la tunjab. Aku memiliki pasangan, memiliki istri, tetapi dia belum memberikan keturunan. Apa solusinya? Istaghfirullah. Yang ketiga masih bertanya lagi, wahai imam, inni fakirun jiddan. Aku lagi duit blas. Aku enggak kabeh, kalian angel dan seterusnya. Apa solusinya? Beliau masih menjawab, istaghfirullah. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Qala ahadul jalisin, ada seorang yang tanya, wahai imam, apakah setiap orang mengajukan permasalahan engkau akan menjawab dengan jawaban yang sama, istaghfirullah, perbanyak istighfar kepada Allah? Beliau menjawab, itu bukan jawaban saya, tapi jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Nuh. Surah Nuh ayat 71, yang bisa jawab 50.000 ya. Surah Nuh surah 71 ya. Ayat 10, 11 dan 12. Apa lebih surat pendek? 3 yang boleh isi. 2 surah Al-Baqarah 3. Langsung baca. 1
satu, silakan. Dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Masya Allah, luar biasa ya. Tepuk tangan. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Uang dari istighfar, memperbanyak istighfar. Yang pertama adalah Allah menurunkan hujan yang lebat penuh berkah. Wa yumditkum bi amwal, Allah akan menambahkan harta kalian kalau kaya kan. Wa banin, dan menambah keturunan atau memberikan keturunan. Jadi yang masih punya permasalahan tiga ini segera untuk memperbanyak istighfar. Kapan waktunya? Sebelum subuh ya. Bil ashari yastaghfirun, istighfar ya, kamu tangir atau kasih ya, mudah-mudahan yang permasalahan ini termasuk jodohnya masih belum, usahakan bangun lebih awal ya. Atau yang menikah lama tapi belum dikawinkan keturunan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa ya. Kalau ada kajian khusus mungkin nanti sebulan sekali insya Allah bisa isi ya. Tapi jangan di sini, mungkin di masjid atau di musola ya. Karena biasanya kita pakai kitab ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti dari Bapak Ibu datang ke sini adalah untuk saling halalun bihalalin. Apa Bu? Halal bihalal. Bahasa Arabnya halalun bihalalin. Karena sebelumnya haramun biharomin. Banyak melakukan hal-hal yang diharamkan. Maka hari ini di bulan Syawal ini kita berhalal bihalal. Ini sudah ada sejak tahun 48 ya, tahun 48 itu sudah ya, dimulai. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan ya. Dimulai oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah ya, salah satu pendiri NU ya. Saat itu dong codaan berkaruan, akhirnya kumpulkan untuk mengadakan halalun bihalalin ya, halal bihalal. Nah sekarang bisa dilestarikan karena ini termasuk budaya nasional. Jadi halal halal ini boleh juga dihadiri oleh non muslim ya, boleh saja. Karena kita melakukan dosa sesama muslim wajib untuk ya, saling ridho, ya, saling memaafkan. Khususnya ya hal-hal dalam hal muamalah. Makanya dalam satu halaman penuh 50.000 lagi yang bisa jawab ya. Satu ayat terpanjang di Al-Quran itu hanya mengingatkan masalah hutang. Surat apa? Ayat berapa? Tiga ayat berapa? 282. Betul sekali. Maju ke depan ya. Luar biasa. Ya, Masya Allah berkah ini ya. Soalnya baru itu ya. 282. Satu halaman itu satu ayat yang menyebutkan mengingatkan masalah hutang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap mau tidur selalu berdoa dalam Sahih Bukhari, ya Allah lunaskan hutang-hutangku. Itu kanjeng Nabi. Allahumma iqdi anni ad-dain, iqdi anni ad-dain. Itu diulang-ulang sebelum tidur. Iqdi anni ad-dain, ya Allah lunaskan hutang-hutangku. Kemudian Nabi mengajarkan kepada umat, kepada kita semuanya dalam Sahih Muslim, kalau pengen lunas hutang, kita baca doanya Allahumma mari inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ma'thami itu banyak dosa, maghrami itu banyak hutang. Biasanya dua-duanya ini sering bersatu ya. Makanya berlindung Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami.
Jangan keliru. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Niku mlebu WC ya. Ya. Jadi penting kita berdoa. Ketika dihadapkan jenazah kepada Nabi, ditanya dulu, fahal alaihi dain, apakah dia masih punya hutang? Sahabat menjawab, salah satu dana di 3 dinar ya Rasulullah. 3 dinar, kalau 1 dinar 4 juta berarti sekitar 12 juta. Ya sudah, kalau begitu silahkan kalian sholati. Nabi enggan untuk menyolati. Akhirnya Abu Qatadah berdiri bangkit, ya Rasulullah, aku yang akan menanggung hutangnya. Wa alayya dainuhu. Ya, wah salah ismeh rampung lagi tekon. Terus ya Rasulullah sallallahu alaihi, mohon untuk menyolati. Wa alayya dainuhu, kata Abu Qatadah, aku yang akan menanggung hutangnya. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenan untuk menyolati. Makanya penting jangan sampai meninggal dunia masih meninggalkan hutang. Kecuali ada ahli waris yang siap untuk menanggungnya. Biasanya kalau ada sesuatu hal muamalah atau hutang bisa menghubungi keluarga, itu yang luar biasa. Ya. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, siapa yang punya hutang kemudian niat untuk tidak nyarutang, maka meninggal dalam keadaan mencuri. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kata Nabi, ad-dainu dainani, hutang itu ada 2. Yang pertama, wa mamata, siapa yang meninggal dunia, wa huwa yanwi qada'ahu, dan sebelumnya dia punya niat untuk membayarnya, wa ana waliyuhu, aku yang akan menanggungnya. Jadi punya hutang 1 miliar lagi kebayar 1 juta, berarti kurang bukan berarti keburu meninggal dunia urun lunas. Apa kata Nabi? Ana waliyuhu, aku yang akan menanggungnya. Jadi minimal orang Islam kalau punya hutang niatkan untuk membayar. Kalaupun belum lunas nanti akan ditanggung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya kata Nabi, siapa yang punya hutang tapi niat tidak untuk membayarnya, pasti diambil kebaikannya untuk diberikan kepada orang yang menghutangi. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengapresiasi, bukan hanya muda-mudi yang ini ya, tetapi bagi mereka yang sabar, utangnya dibayar-bayar, itu luar biasa. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim? Man andoro mu'siron, siapa yang memberikan tempo kelonggaran bagi orang yang belum mampu membayarnya, falahu bikulli yaumin shadaqah. Ya. Bimithlihi shadaqah. Dia mendapatkan pahala setiap hari semisal barang yang dihutangkan. Dapat pahala shadaqah setiap hari. Ngutangi 10 juta orang dibayar-bayar, 10 juta kita dapat pahala terus. Mulai orang yang paling kaya besok di hari kiamat, orang yang ngutangi oke ning ora dan dibayar-bayar. Syukuri mawon itu. Ya. Dikasih tempo yang kedua, ternyata belum membayar juga. Apa kata Nabi? Falahu mithlaihi shadaqah, maka baginya 2 kali lipat dari barang yang dihutangkan. Ngutangi 10 juta dapat pahala 20 juta setiap hari. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana saya punya piutang nggak mungkin untuk dibayar atau sulit sekali untuk dibayar? Itu lebih baik ditangguhkan atau diikhlaskan. Maka turun ayat 282 ya. Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Jika orang yang kesulitan itu, jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka tunggulah, berilah ketangguhan, berilah tangguhan atau tempo. Wa an tasaddaqu khairul lakum, tapi jika kamu menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ini secara umum karena pahalanya lebih besar. Tetapi kalau dihutangi ya isi butuh, atau kalau dihutangi malah berani hutang lagi, ya jangan diikhlaskan, ditangguhkan saja. Jadi kenapa? Sebab orang menjadi godaan salah satunya adalah masalah muamalah, khususnya hutang. Makanya kalau punya hutang, ya adabnya segera untuk konfirmasi. Kalau belum ya minta maaf. Ya, minimal ada seperti diundang kan, punya masalah hutang itu untuk minta maaf. Ya mudah-mudahan, karena kata Nabi tidak akan diampuni dosanya ya orang yang masih punya hutang. Kata Nabi,
yughfaru lisyahid kullu dzambin illa dain. Semua orang mati syahid diampuni kecuali satu, yaitu hutang. Jadi hutang itu luar biasa. Makanya niatkan untuk bisa bayar hutang. Makanya saya doakan tadi mudah-mudahan yang masih punya hutang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayar hutang. Dan yang paling akhir, karena kalau sudah mulai cepat, mulai tidak fokus, ini biasanya lali. Pak Dr. Ade Suwarno tadi untuk lali Anissa tadi ya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Kita sebagai manusia kalau membaca terlalu cepat itu biasanya kok lali ya. Biasanya lali. Kena busuk surat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Allahu akbar. Telingan perasaan wal asri kok tekan watini gitu ya. Itu kalau terlalu cepat. Mau tak alon-alon ki ngoten niku tetep mau lari. Soalnya ngomong ngantuk. Makanya makruh salat dalam keadaan ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairan ababil. Langsung surat ya. Bingung di belakang. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahu ka'asfin ma'kul. Amin. Orang kompak ya. Al-kafiru ya dan belia ayyuhal kafir la abudu ma ta'budu wa la antum ma'buduna ma a'budu wa la ana abidu ma a'budu wa la antum. Terus wala ana wala antum bulan baleni. Soalnya kesusu terkantuk. Akhirnya di baleni. Yang belakang langsung lakum dinukum. Betul itu. Lakum dinukum waladhdallin. Tekan dindi akhirnya. Makanya makruh kata Nabi, orang yang sholat dalam keadaan ngantuk. Falyanam, jika kamu ngantuk tidurlah terlebih dahulu. Ini sunnahnya. Dan Nabi melarang sholat dalam keadaan tergesa-gesa, kesusu. Biasanya mau kesusu lali, kelalai. Ya, makanya untung ada sujud sahwi ya. Ya mudah-mudahan warga Balong tetap tenang, damai, kompak, khusyuk, dan mudah-mudahan cita-citanya tercapai dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat